pengalaman dan perjuangan nyata. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian, jadi Mas Silo nanti saya mohon untuk siap jam 12. Kemarin Mas Silo sudah juga kita gali, kita eksplorasi Genduli Cinta bersama Mas Yok Kuswoyo, dan sangat bagus acaranya sampai jam 4 pagi. Yok Kuswoyo bernyanyi cukup banyak dan filosofinya, tasawufnya juga keluar sangat banyak, dan saya tidak tahu apakah bisa meminta beliau untuk datang ke sini karena kondisinya juga sudah tidak terlalu sehat karena usianya juga sudah hampir 70 gitu ya. Tapi saya berharap pada suatu hari Mas Yoyo atau Mas Yon kakaknya bisa hadir di sini, karena kita sangat bisa belajar dari Gus Plus, sangat banyak bisa belajar. Saampu-ampu awake dhewe isih urung iso istiqomah. Harap Anda tahu Gus Plus itu sejak Gus Bersaudara itu karyanya lebih dari 923 lagu. Dan itu rata-rata hit semua. Biasanya penyanyi hit siji loro kuwi hit kabeh. Dan sekian generasi tetap apal lagu-lagunya gitu. Karena kesederhanaannya dan seterusnya. Oke. Sekarang saya minta Mas teman-teman, jadi ini di samping saya ini ada apa namanya, apa jenis itu? Ini ada Dono Kasino Indro juga. Jadi 3 orang ini sedang online dan sedang kompak. Jadi Mas Haryanto ini lulusan Majelis Mujahidin, Mas Helmi Allah Ake, terus Mas Jamal ini mungkin baru Anda kenal, meskipun Mas Jamal ini saya dalam tahun saya temukan di Philadelphia kemarin, dan Allah mentakdirkan untuk juga segera pulang ke sini karena harus menjadi kasino ya. Nah ini Dono, Kasino, Indro ya kan. Tapi Mas Jamal ini sudah tua maiyahnya dibanding Anda semua, karena beliau sudah aktif di Padang Bulan sejak awal, yaitu awal 90-an dulu. Mas Jamal ketika beliau masih nyantri di Rejoso, Pekalongan, Jombang, di Darul Ulum. Nah, ceritanya kita sedang mengolah banyak hal. Malam ini nggak cukup waktunya, apa namanya, untuk report ke Anda tidak cukup, tapi kita sedang terus-menerus mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan ke depan. Dan itu tingkatnya tidak hanya jamaah amaliyah, tapi tingkat di mana kita mendapat amanat-amanat yang besar yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita pada suatu hari, sedang disusun oleh Dono Kasino Indro dan seterusnya. Tadi sore itu ada pertemuan kecil antara Dono Kasino Indro, pemretnya sudah pasti Kiai Haji Toto Raharjo, ini mereka Dewan Redaksi, bertemu dengan teman-teman dari Juburan Syafaat dan teman-teman dari Malang Batu, Malang Raya. Sehingga nanti saya mohon dalam 1 jam ini untuk sesi pertama itu dikemukakan dulu oleh Dono, resume-resume dari sore tadi, terus nanti beberapa hal yang spesifik dikemukakan oleh teman-teman dari Juburan Purbalingga, Banyumas, dan teman-teman dari Malang Raya. Saya persilakan Mas Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pertemuan-pertemuan kita. Kalau tadi siang itu di Kadipiro, dari pagi dulu saya cerita, pagi itu di Kadipiro kedatangan adik-adik kita dari sebuah man dari daerah Jawa Tengah. Saya tidak usah nyebut man mana, karena ada satu pertanyaan yang kalau itu dirunut bisa panjang urusan hukumnya. Ada salah satu siswa itu di pojok ruangan perpus itu melihat baju kehormatan yang diberikan kepada Mbah Nun, kemudian ada keris. Pertanyaannya sangat mengejutkan kita. Teman-teman itu nanya, Pak, makamnya Pak MH itu di mana kan? Itu sangat mengagetkan buat kita. Makanya saya nggak usah nyebut dari sekolah mana, sangat berkepanjangan nanti. Tapi dari sana betapa kehadiran kita demikian rupa di tengah masyarakat Indonesia ini, sehingga
apapun yang kita lakukan seakan-akan sunyi gitu. Tapi sorenya sangat menggembirakan dan sangat membanggakan. Kita bersyukur sekali semakin kita dalam memasuki nilai-nilai ma'iyah yang sedang kita lakukan bersama ini kan mencoba untuk menyusun kembali firman-firman Tuhan yang ada di lembaran lontar, ada yang dituliskan di batu, ada yang di mana-mana ini yang berserakan. Coba kita susun ulang untuk menjadi sebuah formula-formula yang nantinya sangat dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat. Awalnya sederhana, saya dan Mas Jamal dan Mas Helmi itu mencoba masuknya dari pendekatan akademis gitu. Awalnya kita nyoba, oke lah, ini pemikiran-pemikiran ma'iyah yang sedemikian rupa banyaknya ini kita kelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah ada saat ini. Ada di wilayah kesehatan, ada di wilayah pendidikan. Kemudian kita baca satu buku. Ya, ini untuk menggambarkan betapa dalamnya ma'iyah nanti. Dalam satu buku harapannya, misal dalam satu esai, kita harapannya bisa menemukan poin, oh ini judul esainya ini kaitannya kayaknya dengan politik. Tapi setelah kita baca ternyata di dalam politik itu ada juga bicara tentang pangan, juga bicara tentang pendidikan, juga bicara tentang kesehatan. Ini dalam satu esai. Kemudian dalam satu buku ini coba kita kelompokkan buku ini sebenarnya buku politik, buku pendidikan atau buku kebudayaan. Rumit sekali. Sampai akhirnya ini pengelompokan nilai-nilai ma'iyah ini mau kita kelompokkan seperti apa? Ada berapa kelompok nanti kira-kira? Nah, dari kerumitan itu kita berkesimpulan, ini kok koyone mirip-mirip dengan Al-Quran gitu. Al-Quran itu kalau kita baca surat Al-Baqarah, di situ juga ada yang diceritakan penjelasannya yang di surat An-Nisa. Ketika kita bicara An-Nisa, di surat An-Nisa juga kita temukan nilai-nilai yang ada di surat Al-Maidah misal. Nah, sama dengan ketika kita bicara tentang pendidikan dengan nilai-nilai ma'iyah, kita ketemu juga dengan pangan dan sebagainya. Nah, siang tadi itu kita semakin meyakini gitu, bahwa ma'iyah ini benar-benar sebuah karunia yang tak terhingga yang diberikan Allah kepada kita. Karena dari butiran-butiran yang baru sedikit yang baru kita bisa susun itu, kita menemukan satu sudut pandang bahwa ini memang benar-benar pemikiran dasar yang sangat dibutuhkan bukan hanya untuk Indonesia saat ini, tapi bahkan untuk masa depan yang jauh lebih besar. Saya kasih contoh sedikit tentang apa yang coba kita susun. Beberapa hari yang lalu saya sama Mas Jamal ini nyoba ngambil nilai-nilai ma'iyah dari bidang ekonomi. Kita berangkat dari rumusan yang pernah disampaikan Mbah Nun tentang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Dari Rabbun Ghafur itu kemudian kita cari kalimat-kalimat yang lain atau nilai-nilai ma'iyah yang lain yang berkaitan dengan Rabbun Ghafur. Kita temukan satu nilai ekonomi non transaksional. Ini kemudian kita bangun jadi sebuah rumusan sederhana dalam bentuk PowerPoint gitu. Kemudian saya sampaikan ini ke dosen di UII, kampus UII. Beliau dianggap sebagai guru besar dan sangat paham tentang ekonomi, dan beliau juga disebut sebagai pakar ekonomi Indonesia, ekonomi Islam, terutama ekonomi Islam Indonesia saat ini. Setelah saya bawakan rumusan dari ma'iyah, dari nilai-nilai ma'iyah yang kita susun khusus tentang ekonomi, beliau bilang ini beyond ekonomi, ini ekonomi masa depan gitu. Meskipun formulasinya belum sempurna betul kita susun, ternyata dengan kejernihan hati dan kejembaran berpikir sang profesor itu mengatakan ini ekonomi masa depan. Beliau tidak menyebut ini solusi perekonomian Indonesia, bukan hanya itu, tapi beliau menyampaikan ini model ekonomi masa depan, non transaksional ekonomi. Jadi untuk dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Sebuah pola ekonomi yang semula kita menganggap itu konsepsi sederhana gitu. Dari baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Rabbun ghafur satu rangkaian, bukan warabun dan waghafur, tapi Rabbun ghafur kita artikan yang selama ini sering kita praktekkan. Betapa antar sesama teman-teman ma'iyah itu kalau sudah ngasih pinjaman ya nggak pernah berpikir kapan nagih dan kapan balik. Ini dari realitas yang saya temui dari teman-teman. Kemudian kalau jual beli juga yang dilakukan
penjual itu seakan-akan memberikan sesuatu kepada yang beli, dan yang membeli juga mengikhlaskan uangnya untuk diberikan. Yang nampak memang transaksi, tapi yang di dalamnya non transaksional, tidak ada jual beli, tapi Robin Hood yang muncul. Nah, selama ini cita-cita ekonomi yang dibangun oleh para ekonom selalu kesejahteraan, selalu kondisi pemerataan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi yang dilupakan adalah bahwa perangkat dasarnya adalah non transaksional itu. Sebuah kondisi masyarakat yang makmur adalah yang non transaksional. Itu satu contoh saja. Artinya kita sangat yakin ketika kita mendalami dan mencari butir-butir maiyah yang sudah bertahun-tahun kita pelajari dan kita coba amalkan setiap hari sedikit demi sedikit itu, kita yakin bahwa ini bukan persoalan maiyah mau memecahkan persoalan Indonesia dengan problematika yang kalau kita list 1 sampai sekian ratus itu, tapi bahwa nanti itu kesentuh. Tapi nilai maiyah ini memang benar-benar apa ya, sebuah nilai yang turunnya itu saya sangat meyakini ini bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun mungkin tidak akan ada nilai-nilai yang seperti ini. Artinya bahwa kita sudah berada di jalur yang benar, bukan jalur mutakin tadi itu, karena bentuk ketakwaan kita yang setiap hari kita lakukan dengan bersama-sama duduk pengajian ini orang bertakwa semua. Kalau dari definisi yang tadi disampaikan, maka wajar kemudian kita menjabat hudan. Nah, hudan itulah maiyah saat ini. Maiyah bukan hanya meliputi bidang-bidang tertentu. Kalau kita kemudian membidang-bidangkan sesuai dengan dunia akademis saat ini, maka kita akan tidak menemukan di mana keunggulan nilai maiyah. Kalau kemudian kita petak-petakan ini urusan ekonomi, ini urusan budaya, ini politik, meskipun kita bisa masuknya melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya dan sebagainya. Nah, siang tadi dari teman-teman Juburan Syafaat melakukan pendalaman juga di Juburan Syafaat terhadap nilai-nilai maiyah dan sama menemukan banyak hal yang oleh lingkungan sekitar juga dianggap oh ini sesuatu yang otentik. Dan ini kalau kemudian skalanya kita perbesar, ya ini kepentingan maiyah bukan hanya kepentingan Purbalingga, bukan hanya kepentingan Jogja, bukan hanya kepentingan Indonesia, tapi ini kepentingan dunia. Bahwa visi masa depan dunia itu kita yakini bahwa itu ada di maiyah dan nilai-nilainya itu sedang kita susun bersama. Nah, Mas Jamal dan Mas Helmi tadi secara khusus merangkai dari apa yang menjadi diskusi siang tadi dengan teman-teman Juburan dan teman-teman dari Batu